Rizky Pratama itu dari kota Nusantara, bos muda yang sukses, Presdir PT Laksana Konstruksi, hartanya ratusan miliar. Katanya, dia sangat memanjakan istrinya. Benar-benar menggemaskan. Iya, katanya soal kecelakaan proyek setahun lalu, padahalnya Pratama yang bertanggung jawab, tapi Rizky malah tanggung jawab semua. Bahkan rela berkorban melepas posisinya sebagai Presdir. Pria sebaik itu sangat langka. Di mata orang lain, dia suami sempurna yang sangat memanjakan istri. Tapi hanya aku yang tahu, dia hanyalah iblis yang menyamar. Putri kecil, sahabatku. Tak kusangka kau jadi Nyonya Presdir. Untuk selamatkanmu, kusiapkan hadiah besar untukmu. Hati, jangan gegabah. Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Tri, kau cuma menikah lebih baik dariku kan? Kalau 3 tahun lalu aku yang dipilih Rizky, aku takkan jadi janda 3 tahun. Nyonya Presdir Laksana, harusnya aku. Putri, kau hancurkan aku. Hari ini, kita mati bersama. Melati, Rizky yang kau lihat hanyalah iblis munafik. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku lebih rela hidup sebatang kara daripada terlibat dengannya. Maaf. Payah, segelas air saja tak bisa kau pegang. Tahu berapa mahal jas ini? Kau mampu bayar? Rizky, bukankah ini tempat kencan aku dan dia 3 tahun lalu? Bukankah aku sudah mati? Kok aku di sini? Jangan-jangan aku terlahir kembali. Maaf, Bu Ayu. Maafkan kelakuan saya. Saya Rizky Pratama. Saya dari PT Laksana Jaya, Kepala Divisi Desain. Kalau Anda puas dengan saya, kita nikah saja hari ini. Maaf, saya kurang sehat. Aduh, hati-hati. Maaf, Pak. Kaki saya keseleo. Anda nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Melati juga di sini, dan dia malah mendekati Rizky. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Maaf, Bu Ayu. Maaf mengganggu. Melati, karena kau bersikeras mau begini, maka Rizky beserta munafiknya dan kekerasannya kuberikan padamu. Biar kau rasakan semua yang pernah aku alami. Rizky Pratama sekarang cuma manajer divisi Laksana. Tapi 3 tahun lagi, dia akan jadi pebisnis baru yang terkenal di kota ini. Kali ini, aku harus memilikinya. Aku tak akan biarkan kau, Putri Santoso, ada kesempatan lagi. Nona, kakimu nggak apa-apa. Pak, kakiku sepertinya nggak bisa digerakin. Bisa bawa saya ke rumah sakit? Putri itu sahabatku. Dia itu nggak pernah nolak cowok. Dia pasti nggak peduli soal kencan ini. Iya kan, Putri? Putri, kali ini aku tak akan biarkan kau rebut semua milikku. Tentu. Melati, semoga kau nggak menyesal. Bu, orangnya sudah datang. Sebentar lagi, Aditya Muda itu anak Bu Sri di proyek bangunan. Meskipun gajinya nggak banyak, tapi tahunannya 200 juta. Jangan salah orang ya. Ya, tahu.
Pak Aditya. Jawab aku. Aku pakai baju begini untuk apa? Pura-pura pekerja bangunan. Untuk merusak kencan yang diatur Tuan. Tahu? Cepatnya. Baik. Pergi. Bu Ayu, Itu dia. Aditya Laksana, suami Melati Suryani di kehidupan lalu. 3 bulan lagi di proyeknya, dia akan tewas menolong orang. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan tragedi itu terulang. Halo, saya Putri Santoso. Saya calon jodoh Anda. Saya sekarang kerja di hotel. Gaji saya 3 juta. Kudengar Anda kerja di proyek. Gaji setahun 200 juta. Benar, tapi gaji 200 juta ini cuma cukup bayar utang. Aku nggak punya mobil, nggak punya rumah, orang tuaku juga petani. Di rumah juga ada adik yang sakit pak. Cari uang untuk berobat, kamu juga tahu, orang seperti aku nggak ada yang mau. Aduh, ini pahit banget. Malah kena 30.000. Di proyek kami, semua suka minum ini. Pas banget. Mau coba? Pasti wanita nggak suka yang sepertiku. Pria pelit. Makasih. Aku juga merasa ini mahal. Dia nggak jijik. Aku jujur saja. Menikah dengan pria sepertiku, hidupmu nanti takkan bahagia. Aku tak akan buang-buang waktumu lagi. Saya pamit. Pak Aditya, Anda salah paham. Di mataku, pria seperti Anda yang bisa mengatur hidupnya dengan bijak sudah merupakan sifat yang langka. Lagi pula, menurutku, kalau 2 orang bisa hidup rukun, yang lain tak penting. Pria yang rela menolong orang sampai rela mati, takkan bisa jahat. Maaf sudah merepotkan Anda. Saya pamit. Tunggu! Bu Ayu, kita menikah saja. Sayang, selamat menikah. Aku akan bekerja lebih keras. Berimu yang terbaik. Aku takkan mengecewakanmu. Aku percaya kamu. Setelah terlahir kembali, aku hanya ingin hidup biasa. Hidup tenang, bahagia, dan damai. Loh, bukannya ini sahabatku, Putri Santoso. Dasar kuli bangunan, miskin. Beraninya kamu menikahinya. Aku tak peduli harta dan kemewahan, asal adik baik padaku. Yang lain tak peduli. Mendapat suami yang pendek umur. Kalau begitu, harusnya kamu hargai dia. Jangan sampai nanti jadi janda, terus datang menangis minta bantuan dariku. Rizkiku ini, walau sekarang cuma kepala desain Laksana, tapi aku yakin, dengan kemampuannya yang luar biasa, nanti dia pasti jadi dirut Laksana. Nanti, aku akan jadi ibu dirut yang disorot semua orang. Oh ya? Kalau begitu, aku mau lihat bagaimana kamu bisa jadi ibu dirut. Di kehidupan lalu, kalau bukan karena aku yang begadang buat desain untuk Rizky dan menanggung salahnya, mana mungkin dia bisa begitu mudah jadi dirut Laksana? Sudah, cukup. Banyak orang mendengarkan. Nanti jadi gosip. Ternyata dia karyawanku. Kenapa? Takut ya? Pantas saja Rizkyku ini punya koneksi. Promosi dan kenaikan gajinya sudah pasti.
Kalau kamu kuli bangunan dari bawah, masa pernah masuk kantor Laksana? Koneksi sehebat apapun, kalau diberikan pada babi pun bisa sukses kan? Kamu, jangan sombong. Aku ingatkan kalian, ini restoran mewah. Jangan sampai nanti tak sanggup bayar, terus berlutut minta kami membayarnya. Jangan khawatir. Kartu hitam paling eksklusif di dunia. Pemiliknya Dirut Laksana. Sebenarnya siapa kamu? Aku suaminya Putri. Sekarang kalian berdua bisa pergi. Jangan ganggu kami makan. Kartu hitam paling eksklusif di dunia. Pemiliknya Pak Aditya. Siapa kamu sebenarnya? Cuma kartu hitam ini. Dia cuma orang miskin. Mana mungkin punya kartu Pak Aditya? Benar sekali. Tapi orang seperti dia, demi kesombongan, pakai kartu palsu. Aku tak heran. Benar atau palsu, terus kenapa? Daripada mengincar hal yang bukan milikmu, lebih baik hidup tenang saja. Beraninya kamu bicara begitu pada suamiku. Ku beri perintah, sekarang, segera, berlutut dan minta maaf pada suamiku. Dia tak pantas. Berani pukul istriku di depanku. Kamu kira aku mati? Enggak apa-apa. Sayang, dia menyakitiku. Cepat melaku. Banyak orang lihat, jangan ribut. Rizky, aku istri kamu. Kamu nggak belain aku, ya sudah. Malah bilang aku bikin malu. Di kehidupan lalu, Rizky kan suami yang baik. Sekarang malah nggak belain aku. Sebenarnya ada apa? Para tamu di tempat umum, mohon jangan ribut. Manajer, kamu datang pas. Suamiku Pak Rizky, kepala divisi desain PT Laksana. Mereka nggak mampu bayar, malah lancang sama kami. Cepat usir mereka. Pak Rizky, maafkan pelayanan kami. Mohon maaf, Pak. Ngapain diam saja? Usir mereka berdua. Coba saja. Pak Aditya. Pak Aditya. Dia cuma pekerja bangunan. Paling-paling cuma antek Pak Aditya. Mana mungkin dia Pak Aditya? Aku memang antek Pak Aditya. Dulu aku beruntung dia menganggapku. Makanya bisa cari makan di proyek Laksana. Oh iya. Aku kenal kamu. Anda kepala proyek PT Laksana Konstruksi. Presdir Laksana asli pura-pura jadi kepala proyek. Orang kaya memang unik. Pak Manager, mereka berdua mengganggu kami. Kalau tidak beres, nanti operasional restoran ini akan terpengaruh. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mengusir kami? Diam. Kalian sudah sangat mengganggu operasional kami. Keluar sekarang juga. Sayang, cepat bicara. Cukup. Kamu bikin malu. Rizky! Tri, kamu cuma beruntung sekarang. Nanti kalau aku jadi ibu presdir, lihat saja kalau masih sombong. Pak Aditya, maaf atas ketidaknyamanannya. Semua biayanya gratis. Silakan simpan. Aditya, apa ini black card? Oh, ini mirip punya Pak Aditya. Ya kan, harus punya status di luar. Sayang, jangan... Yuk, aku antar lihat rumah pengantin kita. Ayo. Sayang, ini rumah pengantin sewaan. Cuma agak rusak. Unit besar.
Di lokasi strategis pula. Kompleks ini harganya 4 miliar lebih. Sewaannya pasti mahal ya. Itu asisten Budi. Ku kasih dia cari rumah sewaan kecil dan rusak. Malah dapat unit besar. Nanti pasti ku potong bonus tahunannya. Pemiliknya sudah pindah ke luar negeri. Dia takut rumahnya tak laku karena mahal. Jadi sewanya cuma 1. Tapi aku dapat 1,5 juta. Apa tidak terlalu mahal? Kita untung sayang, kamu hebat banget. Duduk. Kamu tidak memandang rendah kondisiku dan masih mau menikahiku. Aku pasti akan baik padamu. Asalkan kamu selalu setia, aku tak peduli semua ini. Malam ini ada tamu penting di VIP 808. Layani mereka baik-baik. Tip dan komisi kalian pasti banyak. Putri, malam ini kamu yang layani VIP 808. Baik, Pak. Aku pasti bisa. Pergi. Juga pergi. Halo? Bu Mati. Perintah Ibu sudah saya laksanakan. Laporan kuatalan saja tak faham. Buat apa aku membiayai kalian yang tak berguna? Apa aku tidak bilang? Bisa rapat, matikan suara HP-nya. Apa? Pak Aditya, sepertinya HP Bapak. Istirahat 10 menit. Kenapa sayang? Sayang, malam ini ada pelanggan besar. Tipnya saja 200.000. Kalau sudah dapat uangnya, aku traktir kamu makan. Oke, jangan terlalu capek ya. Aku jadi kasihan. Putri, jangan bengong. Cepat layani pelanggan. Baik, sebentar lagi. Udah ya, aku kerja dulu. Paman, Tante, Rizkyku ini sekarang dia kepala divisi desain PT Laksana. Tapi 3 bulan lagi, dia akan naik jabatan jadi wakil presiden direktur. Mau tai ini dia yang khusus siapkan untuk kalian. Semua jangan sungkan ya. Mau tai jutaan ini, langsung dikasih ke orang. Pak Rizky ini benar-benar dermawan sekali. Kamu tahu apa? Pak Rizky itu jenius bisnis. Nanti Melati nikah sama dia, hidupnya pasti mewah terus. Melati, kamu dan Putri kan tumbuh bareng. Lihat saja suaminya itu, cuma kontraktor. Nanti hidupnya pasti susah. Cuma beberapa botol Mautai, hanya tanda rasa saya pada para paman dan tante. Mohon diterima. Halo, saya pelayan dari 808. Saya senang melayani. Melati? Melati, Paman Joko. Yan, Melati. Pantas saja ada hal sebaik itu jatuh ke tanganku. Ternyata kamu sengaja pilih aku untuk melayani ruang 808 ini. Hanya untuk membuatku tertawaan para tetangga. Iya, tip 200.000. Cukup buat kamu cuci piring seharian. Putri, dulu kamu kan juga seorang arsitek. Sekarang malah jadi pelayan. Aduh, aku malu sekali untuk orang tuamu. Wanita ini, apa gunanya sekolah tinggi? Lihat Melati, nikah sama suami baik, hidupnya enak. Paman, Tante, Putri kan dari keluarga miskin. Belum pernah merasakan hidup orang kaya. Oh ya, suamimu yang pekerja bangunan itu mana? Dia nggak ikut kamu? Dia lagi sibuk kerja, nggak bisa pergi. Oh, begitu ya. Oh ya, nomor karyawannya berapa? Biar aku lihat, suamiku bisa bantu dia. Iya kan sayang? Karena Melati, aku bisa bantu kamu sekali. Tapi gantung ketulusanmu.
Ngapain bengong? Sajikan. Berani melalaikan suamiku, akan kubuat kau menyesal. Dasar payah! Kamu cari mati ya? Minumannya saja nggak bisa pegang. Jangan pukul aku. Dasar payah. Ini semua perintah khusus Pak Aditya. Silakan. Ternyata perintah Pak Aditya. Pasti Pak Aditya mau mempromosikan Pak Rizky kan? Hadiah pernikahan khusus. Di kehidupan lalu, Rizky tak disukai Pak Aditya. Kenapa dia kasih hadiah sebesar ini? Putri, lihat ya. Bahkan Pak Aditya pun sangat menghargai Rizky kami. Orang rendahan sepertimu pasti belum pernah dihargai begini kan? Senanganku hancur karena kamu. Manajer! Waitress restoranmu ini, begini cara melayani tamu. Lihat tanganku. Tuan VIP, tenang Tuan. Yuk, kamu salah melayani Tuan VIP. Kamu mau dipecat, cepat minta maaf. Kalau tidak, gajimu potong setengah bulan. Maaf. Maafmu itu percuma. Berlutut. Melati, jangan keterlaluan. Putri, kamu sudah bosan hidup mewah ya? Gimana rasanya diinjak-injak? Pasti tidak enak kan? Ya, Ayu. Kalau orang tuamu tahu kamu begini, pasti marah sampai bangkit dari kubur. Buat apa sekolah tinggi? Lihat Melati, menikah dengan suami baik, hidupnya enak. Melati, cukuplah. Putri juga tidak mudah. Suruh dia pergi saja. Tapi sejujurnya, kalau dulu Putri menikah dengan keluarga baik, dia takkan jadi begini. Minum. Mungkin kalau aku senang, aku kasih tip lebih. Cukup! Walau kau benci aku, benci sekalipun, jangan hina harga diriku. Oh ya? Tak minum? Suamimu di proyek besok akan dipecat. Nanti seluruh keluargamu akan jadi pengungsi. Putri, minum saja. Suami Melati itu, dia pejabat tinggi PT Laksana. Kamu tak bisa melawannya. Kamu pikir kamu masih nona miskin? Sekarang kamu cuma pelayan. Kenapa sok-sokan? Paman, Tante, kalian melihatku tumbuh dari kecil. Kalian tega melihat dia menghinaku begini. Putri, jangan salahkan aku kalau bicara kasar. Dulu, waktu orang tuamu masih sukses, kami sudah banyak membantumu. Sekarang kalian terpuruk. Setidaknya belajar tunduk. Betul! Kamu pikir kamu masih Bu Ayu yang sombong itu? Kerja pelayan saja nggak becus. Memalukan. 3, 2. Aku minum. Minum, bukannya kamu sombong. Tri, kamu tak sangka akan jatuh ke tanganku, kan? Aku mau lihat siapa berani sentuh istriku. Aku mau lihat saja. Siapa berani sentuh istriku? Sayang, aku terlambat. Kamu nggak apa-apa? Sayang, kok kamu kesini?
Dan baju kamu ini? Nanti aku jelaskan di rumah. Ini suami Putri. Gak kelihatan seperti pekerja bangunan. Jangan-jangan salah orang. Dengan gaya begini, pasti Pak Aditya. Aditya Laksana, kamu cuma pekerja bangunan rendahan. Beraninya kamu tendang aku. Dengar ya, kalau hari ini kalian tidak berlutut minta maaf pada kami, jangan harap bisa keluar dari sini. Satpam, serang! Jaga mereka. Hari ini jangan ada yang boleh pergi. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Hari ini, semua yang menindas istriku akan kubuat kalian membayarnya mahal. Kamu pikir karena namamu Laksana, kamu jadi Pak Aditya yang terkenal itu? Cuma kamu. Jauh sekali. Sayang, ayo kita lupakan saja. Suami Melati adalah kepala divisi desain Laksana. Kita nggak bisa melawan dia. Cuma seorang kepala divisi, nggak pantas lancang di depanku. Bisa jadi aku memang Pak Aditya. Jangan sok-sokan. Kamu pikir karena namamu Laksana, jadi Pak Aditya? Rizky, aku benar kan? Benar, Pak Aditya itu bukan bisa kamu tiru. Manajer, usir mereka. Serang! Pak Aditya, tidak apa-apa. Kami terlambat. Belum terlambat. Waktunya beres-beres. Belum terlambat. Beres. Berakting ya. Setahuku, Pak Aditya baru pulang 2 hari lalu. Hanya asisten pribadinya dan beberapa pemegang saham yang pernah... Lutut minta maaf, Bu. Tak kusangka suami Melati ternyata punya... Melawan atasan Laksana, Putri dan suaminya di seluruh kota Nusantara. Oh ya? Pak Mulyadi, waktumu 10 menit hadir di depan. Sayang, mecat karyawan cukup dengan 1 telepon dariku. Kamu cari masalah dengan... Jangan sakiti suamiku. Sampai saat ini, dia masih memikirkanku. Kalau gitu... Jangan. Sayang, kamu tak boleh kehilangan pekerjaan karena aku. Asal aku berlutut. Kamu akan melepaskannya, kan? Tentu. Saya terlambat. Mohon hukum saya. Pak Mulyadi, apa katamu? Kamu bilang dia Pak Aditya? Melati Suryani, Rizky Pratama. Beraninya kalian. Bahkan berani menyinggung Pak Aditya. Cari mati ya. Kok bisa? Dia cuma pekerja bangunan. Pekerja bangunan? Pak Aditya pemimpin PT Laksana. Beraninya kamu lancang. Sayang, kamu... Sekarang bukan waktunya. Nanti di rumah aku jelaskan. Nggak mungkin. Padahal cuma tukang bangunan. Rumah ganti rugi pun palsu. Kok bisa jadi Pak Aditya? Beruntungnya kamu, selalu dapat pria kaya. Nggak kayak aku, selalu ketemu cowok brengsek. Mami bilang anak Bu Sri bagus. Kamu ketemu aja ya? Di kehidupan lalu, kalau bukan karena dengar Aditya punya rumah ganti rugi, aku nggak akan nikah. Aditya, nggak mungkin. Kalian pasti bohongin aku. Pengawal. Sip mereka berdua. Lepaskan. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Nggak mungkin. Oh, aku pernah menolong Pak Aditya. Makanya dia suruh Pak Mulyadi datang untuk membantuku. Iya kan? Ya.
Benar juga, di kehidupan lalu, setelah Aditya meninggal, dia tak meninggalkan harta apapun. Mana mungkin dia direktur utama? Suami istri nggak perlu pura-pura. Yang penting kita hidup rukun. Aku cuma mau kamu bahagia. Baik. Aku kerja lagi ya. Tuan Muda, sampai kapan Tuan akan sembunyikan ini? Aku sih mau percaya, tapi aku sudah lihat banyak wanita materialistis. Tunggu saja. Juga, Mulyadi, jaga mulutmu. Baik. Pembawa sial! Pembawa sial! Baru masuk, langsung bikin suamimu dipecat. Kalah jauh sama Putri Santoso. Ngomong Gong, dulu kamu yang paling galak, sekarang jadi bisu. Salah, ya harus terima. Lagi pula, kamu pantas. Dasar cari gara-gara. Sudah aku bilang berkali-kali, kamu nggak dengar. Bu, punya sakit ya. Biar aku urutkan. Pembawa sial! Ayo, kita masuk. Di kehidupan lalu, Rizky sangat memanjakan istri. Kenapa dia jadi berubah? Apa 3 bulan ujiannya terlalu lama? Terus pisah kamar. Jangan-jangan dia mikir. Terus, jangan-jangan kakek paksa aku kencan lagi. Belum tidur? Siap ujian S2. Nggak boleh buang waktu. Kamu arsitek? Mama angkat butuh dialisis terus. Jadi, tapi manajer sudah menjadikanku manajer cabang. Nanti pasti sibuk. Sayang, salahku. Aku cuma orang kampungan, gak bisa bantu kamu. Jangan bilang begitu. Kamu lebih susah cari uang dariku. Sayang, kamu baik banget. Di kehidupan lalu, karena aku, kamu tewas oleh Melati. Kali ini, aku tak akan biarkan tragedi itu terulang. Grand opening, semua 20% off. Mau masuk lihat-lihat? Sialan, restoran bajakan ya? Kok ada serangga? Restoran licik ya? Kok ada serangga? Permisi. Ngapain tanya? Serangga segede ini nggak kelihatan. Kurang higienis, mana bisa dimakan? Pasti sayurnya nggak dicuci bersih, bikin mual. Tadi bilang diskonnya gede, ternyata bener-bener gak punya hati. Semua, tenang dulu. Pak, Anda yakin serangga ini sudah ada dari awal? Bukan Anda yang masukkannya sendiri. Mana mungkin aku yang masukkan? Anda manajer, kok memfitnah pelanggan? Akan kungkitkan kalian. Setiap proses di restoran ini terkontrol ketat. Semua juga tercatat di CCTV. Takkan ada kelalaian seperti ini. Restoran kotor. Bisa kena penyakit. Dasar jahat memang turun-temurun. Tri, orang tuamu mati sengsara karena bisnis licik. Kenapa kamu gak pernah belajar? Melati, jangan keterlaluan. Mereka cari uang dengan hati nurani. Gak salahin siapapun. Cari uang dengan hati nurani, malah bangkrut. Restoran ini juga bakal bangkrut. Cepat tutup saja restoran ini. Kamu. Jangan serang keluarga. Melati, kamu tak akan pernah mengerti.
Beraninya kamu mukul aku? Aku cuma bilang yang benar. Ternyata restoran ini licik. Selain tidak higienis, tapi juga tidak sopan. Kenapa cuma kamu yang boleh memaki? Orang lain gak boleh balas. Kalau aku juga pukul. Sudah datang. Sudah. Pak polisi, ada yang bikin onar di sini. Saya bersedia memberikan semua rekaman CCTV. Saya akan bantu investigasi untuk membuktikan kebenaran. Ternyata panggil polisi. Gimana nih? Jangan mengaku, mereka nggak bisa apa-apa. Katakan dalangnya. Mungkin bisa lebih ringan. Mana ada dalang? Makanan kalian yang kotor. Aku sudah lama lihat ada orang di luar berkelit-kelit. Makanya aku sudah lapor polisi. Kamu yakin tidak ada dalang? Iya, itu dia. Dia yang suruh aku. Ngomong apa? Aku nggak kenal kamu. Tadi kamu kasih aku 20 juta. Kapan aku kasih kamu uang? Punya bukti? Aku punya bukti. Aku punya bukti. Kamu punya bukti apa? Jangan bohong. Putri, kamu masih bodoh. Kamu pikir dengan bicara mulia, orang lain akan dengar. Semua orang akan percaya. Melati, kita dulu sahabat terbaik. Berbagi segalinya. Tapi sejak kapan kamu jadi asing dan mengerikan? Aku kira setelah kejadian itu, kamu akan belajar dari kesalahan. Ternyata kamu tega sekali. Kalau begitu, kita putus hubungan. Beraninya kamu rekam. Ku buat mulutmu hancur. Sisa, omonganmu katakan di kantor polisi. Lepaskan aku, Ayu. Dasar brengsek. Lepaskan. Lepaskan. Benar. Tadi Bu Santoso keren banget. Dia bikin wajah wanita itu bengkak. Kukira dia bunga lembut yang harus dilindungi. Makanya ku bilang awasi dia. Gak nyangka dia bisa sehebat itu. Oh, Pak Aditya. Jangan-jangan Anda terpikat ya? Ngomong apa sih? Apa aku orang yang gampang terpikat? Kerja sana. Baik. Cewek galak juga menarik. Demi keluarga, aku melamar kerja dan merayu orang. Kalau kamu, cuma bikin masalah. Putri Santoso, wanita itu sudah bikin kita repot banget. Kita bisa biarkan dia begitu saja. Memangnya apa gunanya? Loh, kok kamu malah membela dia? Jangan-jangan masih ada rasa. Kamu gila? Aku baru ketemu dia beberapa kali. Pokoknya kalian berdua nggak akan bisa. Seumur hidupmu, kamu hanya boleh bersamaku. Gila. Posisi ibu direktur utama itu milikku. Siapapun jangan harap merebutnya. Oh iya, Bu Santoso si tua bangka itu. Di kehidupan lalu, dia paling suka menantu baiknya itu. Kalau dia tahu, kalau Aditya Laksana miskin dan cuma pekerja bangunan, pasti mati kesal kan? Aditya itu anak baik, mana mungkin dia penipu. Lalu kenapa dia nggak bawa Putri ketemu keluarganya? Jujur saja, dia nikahi Putri hanya untuk menyedot darahnya. Menipu dia untuk punya anak. Menipu dia untuk cari uang. Menipu dia untuk habiskan tabungan ibu. Masih ada yang lebih parah. 3 bulan lagi, Aditya Laksana pasti mati. Nanti, tanda, kalau ibu juga nggak akan bertahan sampai akhir tahun. Cepat buat wasiat ya. Kamu, Melati Suryani. Melati.
Jalang, kamu. Kenapa? Mau kedua pipimu kena juga? Dulu dia kan lemah. Kok jadi keras kepala? Tenang, Bu. Selama ada aku, Aditya takkan mati. Ibu juga takkan. Konyol, merasa jadi penyelamat. Kalau Rizky yang super bersih tahu dia menikahi wanita murahan, menurutmu dia akan bereaksi apa? Kamu ngomong apa? 2 tahun lalu, demi tas, kamu jadi pelakor. 1 tahun lalu, demi jodoh kaya, kamu jadi wanita malam. Nggak ada, kamu ngarang. Benar-benar atau enggak? Coba saja. Foto kamu jadi wanita malam dan nomor Pak Leo, semuanya ada. Kok bisa? Aku nggak pernah kirim ke kamu. Bener ya. Kelihatannya cantik. Gak nyangka gadis ini sebebas itu ya. Siapa yang nikahin wanita begini? Bakal sial. Kalian tahu apa? Itu investasi. Di kehidupan lalu, kamu sudah banyak menyakiti orang. Di kehidupan ini, aku takkan biarkanmu berhasil. Menyakiti? Aku kan cuma celakai Laksana. Kalau mati, rumah ganti rugi itu jadi milikku. Nggak mungkin, kalau aku terlahir kembali, dia nggak mungkin tahu. Ternyata, kamu juga terlahir kembali. Tidak mungkin. Kalaupun terlahir kembali, dia tak mungkin tahu. Ternyata kamu juga terlahir kembali. Wanita materialistis dan murahan seperti dia pasti hidup sengsara. Pantas saja tidak sopan. Orang tua pun ditindas. Aku sengsara, kamu juga ikut mati. Beraninya sentuh istriku. Tangkap dia, serahkan ke polisi. Aditya, kamu juga takkan lama lagi. Kamu gak terluka kan? Aku kerja berat, aku kuat kok. Mereka... Semua teman, kebetulan kumpul minum kopi. Di project. Untungnya kami lewat. Kita antar ibu ke rumah sakit dulu. Baik. Sudah lebih baik. Benarkah kata-kata Melati? Jangan percaya dia. Lagian, aku menikahi Aditya bukan karena uangnya. Aku hanya merasa dia orangnya baik. Tapi, aduh. Ibu kan akrab dengan Bu Sri. Memangnya dia kelihatan orangnya serakah? Nggak kelihatan. Jadi, ibu cukup istirahat saja. Kalau sempat, senam saja. Yang lainnya, biar aku yang urus. Biaya pengobatan ibu, biar aku yang tanggung. Jangan, ini. Kita suami istri. Jangan menolak. Karena mau lanjut belajar, resign saja, fokus belajar. Kamu fokus belajar, biar aku yang cari uang. Kamu fokus belajar saja, biar aku yang cari uang. Nggak bisa. Bukannya kamu juga punya adik yang sakit parah. Bebanmu akan terlalu berat. Itu cuma omong kosong. Kamu masih ingat sampai sekarang. Aku cuma menghindari jodohin, biar kamu mundur. Sebenarnya, aku cuma punya ibu dan kakek yang jarang ketemu. Kakek? Kenapa Melati nggak pernah sebutin? Kamu nggak marah kan? Mana mungkin. Pasti ada alasan. Selain ibuku, kamu wanita pertama yang begitu pengertian. Wajar pria membiayai istri. Aku rela, beri aku kesempatan ya. Baiklah, jangan paksa diri. Kalau butuh aku, bilang saja. Oke deh. Malam ini aku akan membalasmu. Balasan? Playboy Bunny? Atau seragam menggoda? Apa ini? Tidak terlalu cepat?
Jangan-jangan ini untuk memujiku. Jadi ini balasannya. Kenapa? Nggak ada yang kamu suka? Enggak, aku suka semua masakanmu. Manis bang. Apa cocok sama seleramu? Enak nggak? Kamu enak banget, membuatku teringat ayahku yang sudah tiada. Maaf ya, membuatmu sedih lagi. Nggak apa-apa, malah aku yang harus berterima kasih. Kamu membuatku merasakan rasa lama. Nggak nyangka di rumahmu yang masak ayah. Ayahku sangat manjakan ibuku. Dia selalu melakukannya sendiri. Hidup bersama mereka di kota kecil adalah momen paling bahagia seumur hidupku. Kota kecil? Setelah aku lahir, baru pindah ke kota dengan ibuku. Tinggal... Sudah, gak usah dibahas lagi, makan. Aku selalu menginginkan cinta murni seperti orang tuaku. Semoga kamu yang ditakdirkan. Sudah besar, masih tendang selimut. Meski bukan wanita cantik, tapi menarik. Nanti anak kita pasti cantik. Belum lewat masa ujian, ngapain mikirin ini? Rizky, jangan. Rizky! Apa aku salah dengar? Rizky, jangan mendekat, jangan. Ibuku mana? Kenapa dia nggak di ruang sakit? Dia di mana? Tenang, aku sudah tanda tangan surat persetujuan henti pengobatan. Apa? Kok kamu tega? Dia sudah tua. Waktunya sudah. Jangan ngawur. Cepat bilang dia di mana. Jangan teriak-teriak, bisa hemat uang kita. Dia pasti senang kalau mau cari dia. Cari di kamar mayat. Jangan. Kenapa? Jangan nangis. Aku mimpi ibu meninggal. Aku bahkan gak lihat wajahnya yang terakhir. Tenang saja. Minum air dulu. Ibu besok sudah pulang. Dia nggak akan apa-apa. Tidur lagi. Udah, jangan nangis. Nggak apa-apa. Aku kan suaminya. Kalaupun mimpi buruk, gak boleh mimpi Rizky. Jangan-jangan karena direbut melati, jadi pilih aku.
Nggak mungkin. Aku, Aditya Laksana, walau jadi kuli bangunan, tetap lebih hebat ratusan kali darinya. Memangnya kenapa sih? Kamu gak tidur semalaman? Mana mungkin, aku tidurnya nyenyak. Kalau nggak sehat, jangan ke kantor. Mau aku bantu izin? Aku nggak sehat, nggak mungkin. Lihat aku. Hei, pelan-pelan. Aku memang nggak sehat. Kan ku bilang, jangan paksa. Aku buatkan kacang hijau. Biar nggak lemes. Gimana? Enak. Aku pijat kepalamu ya? Baik. Ya sudah, tidur yang baik ya. Nanti kalau sudah siap, aku panggil. Baik, terserah kamu. Aku buka air dulu ya. Nanti mandi dulu baru tidur ya. Jika wanita begitu perhatian pada pria, hanya ada satu arti. Pria ini pasti sangat penting baginya. Pasti. Ratusan juta menikahi wanita kan? Sekarang seisi kompleks sudah tahu gimana aku hidupnya. Semua omongan orang kamu percaya. Punya otak nggak sih? Beraninya kamu maki aku? Percaya nggak? Akan ku buat anakku ceraikan kamu, jalan! Akan ku buat anakku ceraikan wanita murahan sepertimu. Zaman apa ini? Masih ceraikan istri? Dengan statusnya sekarang, siapa lagi yang mau selain aku? Kamu. Siapa suruh kamu bicara begitu pada ibu? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Aduh. Si Jalang itu memang sudah seharusnya diurus. Tiap hari cuma bikin repot. Jangan cerai sebelum dapat pengganti, biar uang maharnya tak sia-sia. Tadi melatih emosi, jadi nggak tahan. Padahal kamu yang kena, aku yang sakit. Maafkan aku ya. Kenapa pria idaman ini di tanganku malah jadi pria teterasan? Aku nggak akan menyerah. Tak akan pernah menyerah. Kak Rizky, bagaimanapun juga, aku takkan menyerah padamu. Putri, jangan kira aku tak punya cara. Aditya punya cinta pertama yang tak terlupakan. Kalau dia ikut campur, masa kamu bisa senang terus? Kalau kamu tahu aku sembunyikan identitasku, kamu akan marah. Aduh, Bu Santoso itu pengertian, nggak akan keberatan. Lagian, bukannya Anda sudah merencanakan untuk mengungkapkan segalanya? Bu Santoso. Putri, aku... Oh, kalian ngobrol aja. Kamu siapkan begini. Mau bilang apa? Hari ini aku mau mengungkapkan sesuatu padamu. Soal yang dulu mungkin Aditya. Clara, Putri.
Clara. Clara, first love Aditya. Ngapain kamu kesini? Waktu itu, kamu mabuk semalaman. Telepon aku, bilang kangen. Lupa ya? Itu 10 tahun lalu. Ngapain kamu bawa-bawa? Duh, dia sangat meremehkannya. Begitu tahu Aditya Laksana kaya raya, langsung nempel. Salahku juga. Dulu aku yakin rumahnya mau digusur. Menahan jijik untuk berakting. Sungguh sia-sia. Siapa dia? Dia itu... Aku cinta pertamanya, Clara. Kalau ada urusan, bilang. Kalau tidak, jangan ganggu kami makan. Istri, kamu pernah bilang hanya akan menikahiku dan hanya memanggilku istri. Waktu itu aku masih naif. Aku cuma bilang mau menikahin, bukan bilang harus menikahin. Baiklah, aku mau menikah. Cerai sama dia. Aditya? Ini yang kamu bilang kejutan? Bukan. Tentu, aku dan Aditya, kita pacaran dari sekolah. Dia bahkan mau mati karena aku. Kamu bisa. Wah, gosipnya seru. Itu cuma salah paham. Aku cuma nggak sengaja. Terus dibilang aku patah hati. Aditya, jangan gak ngaku dong. Aku gak akan ngejek kamu. Aku nggak mikir dulu, makanya setuju. Cuma pacaran seminggu, karena membosankan. Kamu yang putus. Sayang, aku sama dia nggak pernah pegang tangan. Aku juga sudah lama move on. Tapi dia sepertinya nggak begitu pik. Kalau sudah beres, baru cari aku. Putri! Aditya. Aku selalu merindukanmu selama ini. Jangan, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh-sentuh. Aditya. Sudah selesai nggak? Melati Suryani, jangan-jangan Clara berubah karena dia yang mainin. Sayang, aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Dasar materialistis, nggak heran. Yang takutnya kamu jadi alat orang, tapi nggak sadar. Nggak ngerti kamu ngomong apa. Oh, balik lagi? Memangnya kamu percaya, kalaupun aku rela menyerah, kamu tetap nggak akan dapat yang kamu mau. Kalaupun aku rela menyerah, kamu juga tak akan dapat apa yang kamu mau. Apa maksud ucapan dia? Mau menyerahkanku pada dia? Melati pasti bilang dia pekerja kasar palsu. Dan sebenarnya orang kaya. Dia dibujuk untuk menggodaiku. Wanita itu sangat yakin Aditya pasti orang kaya. Aku tak boleh mundur. Jangan harap. Meskipun aku pekerja kasar, tapi aku punya prinsip. Aku tak akan pernah terlibat dengan wanita sepertimu. Aditya Laksana hanya Putri Santoso. Dan hanya dia. Cepat pergi, sebelum malu. Jawabannya tegas sekali. Sepertinya dia tak terlalu sakit hati. Aku cari manajer dulu. Jangan ada yang mendekat. Dia lagi marah. Jadi, aku harus tunda pengakuan. Dandan serampangan, cuma di kata-kata langsung takut. Baru menikah 2 bulan, sudah dipukuli begini. Inikah yang kau dambakan? Kebahagiaan? Baru menikah 2 bulan, sudah dipukuli begini. Ini yang kau dambakan? Kebahagiaan? Aku sengaja, bukan salah Kak Rizky. Jangan coba memisahkan kami. Di kehidupan lalu, Rizky memanfaatkanku untuk naik jabatan. Sambil curiga aku selingkuh. Aku tahu caranya. Lihat apa? Aku dan Kak Rizky akrab banget. Dia akan masuk perusahaan besar. Dibanding suamimu yang sekarat itu, jauh lebih hebat. Berani lagi mengutuk Aditya? Ku buat ibumu pun tak kenal kan? Kamu! Jangan ganggu aku. Kita bisa aman. Kalau kau cari masalah lagi, jangan salahkan aku. Dengan sifat Melati, dia takkan tinggal diam. Demi membuatku sedih, dia akan melakukan apa saja.
Kamu belum tidur? Kamu juga. Ada masalah yang belum selesai. Aku tak bisa tidur. Apa dia masih khawatir soal Clara? Masih menyimpan dendam padaku? Selama sebulan ke depan atau lebih, jika tidak perlu, jangan bertemu Melati sendirian. Dia ini sudah cinta aku. Tanpa status direktur utama, aku, Aditya Laksana, tetap sangat berkarisma. 100 kali lebih hebat dari Rizky Pratama. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ketemu dia. Gimana kalau kita malam ini Aku rasa yang kamu bilang dulu soal masa tenggang 3 bulan benar. Kita kan baru kenal. Nikah memang terlalu buru-buru. Aku kan... Kalau banyak bertemu perempuan materialis, dia pasti marah kan? Tapi kalau demi keinginan pribadi, mencegahnya mencari cinta sejati, itu juga tidak boleh. Selama ini, kalau kamu bertemu orang yang benar-benar kamu suka, aku akan mau pas. Tapi, Clara Putri dan Melati Suryani tidak boleh. Sifat mereka sudah jelas. Putri, kamu anggap aku apa? Mainan yang bisa kau panggil dan buang sesukamu. Jelaskan padaku sekarang. Putri. Kamu anggap aku apa? Datang kalau dipanggil dan pergi kalau dikejar. Hari ini, jelaskan padaku. Dia sepertinya marah. Dan juga dia merasa disakiti. Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya merasa pria selalu bosan dengan yang lama. Lagi pula, Rizky Pratama di kehidupan lalu begitu sukses langsung buru-buru punya simpanan. Di matamu, aku dan pria yang gampang berubah itu tidak ada bedanya ya? Tentu tidak. Seumur hidup itu impianku. Tapi jangan sampai pernikahan jadi ikatan untukmu. Sebelum hubungan kita terlalu dalam. Kalau kamu berubah, aku akan hargai. Di hubungan, kalau bisa tetap tenang, berarti cinta tak cukup. Aku tak butuh ketenangan ini. Aku tak akan berubah. Selama kita belum pisah, aku pasti tak akan melirik wanita lain. Tapi... Tidak ada yang mustahil. Ayahku hanya mencintai ibu sampai mati. Aku juga bisa. Seumur hidup hanya mencintai satu. Apa kita benar-benar bisa? Seumur hidup hanya mencintai satu orang. Apa kita benar-benar bisa? Asal saling cinta, semua bisa. Aku mau coba. Kalau gitu, aku temani kamu. Kamu setia sekali. Pasti orang tuamu yang jadi teladan baik. Dulu, ayahku demi menikahi ibuku melepaskan segalanya, pindah ke kota kecil. Lalu, ayahku kecelakaan mobil. Kakek sedih sekali, melepaskan semua prasangka dan menjemput ibuku kembali ke kota. Pengalaman ini agak mirip dengan kakek Surya. Kakek Surya? Seorang kakek yang pernah aku selamatkan. Ngomong-ngomong, orang tuaku juga sangat mesra. Sayangnya, menderita penyakit tak tertahankan dan pergi terlalu dini.
Kamu masih punya aku. Keluargaku nanti juga keluargamu. Kalau langsung bilang yang sebenarnya, dia pasti mikir banyak. Lebih baik pelan-pelan saja. Kebetulan ibuku besok pulang dari liburan. Ku kenalkan ya. Selama ini cuma nggak ngapa-ngapain. Melihatmu saja sudah bikin marah. Cari uang itu urusan pria. Kak Rizky nggak dapat kerja, salahku. Nggak kerjain rumah, nggak punya anak, cuma di rumah seharian, cuma makan nggak kerja ya. Besok pergi cari kerja. Nggak kerja rumah, nggak punya anak, cuma di rumah seharian. Kamu ini cuma makan nggak kerja ya. Besok pergi cari kerja. Kalau aku cuma makan nggak kerja, berarti kamu hama tua yang ngidot darah anakmu. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya kamu maki aku. Memang kamu yang kumasuki. Dengar ya, aku melatih menikah ke keluarga Pratama untuk hidup emak. Mau aku cari kerja? Hah? Jangan harap. Kamu. Kak Rizky. Melati, ini salahmu. Ngapain nangis? Kalau ada yang dengar, habislah kamu. Harus sabar sebentar lagi. Asal jadi ibu direktur utama, si nenek sihir ini akan kubunuh duluan. Lalu selanjutnya Rizky Tri Santoso. Kamu pikir sudah aman, semua beres. Sri Wahyuni dibanding nenek sihir ini jauh lebih berbahaya. Aduh, cantik sekali. Makin kulihat, makin suka. Ma, ngomongnya di dalam aja. Aku lapar. Benar ya, dia lucu banget waktu kecil. Cepat! Melambat-lambat! Putri Sri Wahyuni. Gelang ini antik dari zaman kerajaan. Ini hadiah perkenalan. Zaman kerajaan Jawa kuno, ini terlalu berharga. Saya tak bisa terima. Bukannya bilang lebih telang saja. Terlalu boros, gampang ketahuan. Aku suka, jangan ikut campur. Ini pusaka, harusnya untuk menantu. Kalau kamu nggak mau, apa kamu nggak mau mengakuiku sebagai mertuamu? Bukan, Bu. Saya hanya... Ibu jago menilai orang. Dia rela memberikan pusakanya. Berarti dia yakin kamu akan jadi menantu yang baik. Di kehidupan lalu, Sri Wahyuni selalu menyombongiku. Kenapa sekarang dia seperti orang lain? Kamu sudah lancang sekali. Beraninya menikahi siapa saja. Aku dan Aditya cinta sejati. Jangan main drama. Anakku memang bodoh. Tapi aku tidak. Memangnya kamu mau jadi menantuku? Jauh sekali. Kenapa di kehidupan lalu dan sekarang selalu aku yang menderita? Si nenek sihir itu gak mungkin berubah. Putri Santoso, hari-harimu yang indah akan berakhir. Kamu kurus sekali. Makan lagi. Makasih, Bu. Aduh, ada menantu, anaknya lupa. Aku nggak disayang lagi nih. Jangan sok-sokan, nggak punya tangan ya. Mau? Kubunyikan, lalu kubuang ke mulutmu. Aku ini orangnya belak-belakan, jangan ambil hati ya. Nggak apa-apa, ibu itu orangnya tulus. Nak, untung kamu sudah menikahi putri kecil. Nggak dengerin kakek dan pacaran sama penyelamatnya. Aku bahkan nggak pernah ketemu dia. Pikiran kakek itu keterlaluan. Kayak kakek Surya, kebetulan. Permisi, airnya Bu. Maaf, aku tak seharusnya di sini, apalagi menumpahkan airnya. Mohon jangan pukul aku lagi. Nati, apa ulahmu lagi?
Mohon, jangan pukul aku lagi. Aku sungguh tidak sengaja. Kelihatannya jangan-jangan dia dibully ya. Wanita itu kelihatannya sopan, tapi tega sekali. Berhasil, tapi belum cukup. Dasar nggak ketular. Lihat saja dulu mau dia apa. Tante, jangan salah paham. Putri kecil biasanya baik banget sama aku. Luka ini aku yang sengaja. Masih saja membela si berundung. Jelas-jelas dia takut dipukul. Lihat, dia gemetaran parah. Dia trauma. Kasihan. Jangan sok-sokan. Beraninya kamu acting. Aku jadi malu melihatnya. Putri, aku nggak acting. Semua salahku. Seharusnya aku nggak merusak hubunganmu dengan Pak Aditya. Apalagi mengirim foto kamu yang menyuapi pria ke orang lain. Tapi aku sungguh tidak sengaja. Putri. Dasar gak tahu malu. Beraninya selingkuh. Betul. Jelas-jelas salahnya sendiri. Malah marahin orang lain. Siapa berani lagi memfitnah istriku? Akan kubuat dia tahu rasa. Benar, itu pasti terang. Nggak perlu meladeni orang-orang ini. Buang-buang waktu. Malah belain pelakor. Awas, nanti jadi babu. Cukup. Akhirnya dia marah. Putri, habislah kamu. Apa yang dia katakan itu benar? Bukan begitu. Menurutmu? Bu, aku percaya Putri. Dia gadis terbaik yang pernah kulihat. Nenek sihir ini gak masuk akal. Mana percaya sama kalian? Melati Suryani kan? Kenapa kamu menamparku? Yang murahan itu Putri Santoso. Aku ini hobinya nggak banyak. Selain senam, ya traveling dan surfing. Video waktu kamu bikin Ibu Putri masuk rumah sakit, aku lihat jelas. Kok bisa? Aku nggak pernah kirim ke kamu. Ternyata murahan itu dia sendiri. Jago banget aktingnya. Saya nggak jadi artis. Ini palsu, jangan percaya. Mood baikku hancur gara-gara kamu, sampah. Pak Agus. Aduh nih, Laksana. Kenapa restoranmu rekrut orang sembarangan? Membahayakan mood makan. J baru hari pertama. Mungkin akan segera saya pecat. Saya jamin. Hal seperti ini takkan terjadi lagi. Nawar, serik ya? Kamu gak boleh begini. Kenapa kamu memihak si nenek sihir ini? Kenapa? Serik, dia pergi. Lepaskan aku. Semua, lanjutkan saja. Semua, lanjutkan saja. Semua, lanjutkan saja. Putri, kalian terlalu lembut. Untuk orang seperti itu, harusnya dibuat diam. Diam. Maksud ibu, kalau lihat orang seperti itu, langsung usir saja. Jangan bahas dia lagi. Ke inti, kalian... Kapan mau kasih ibu cucu gendut? Cewek juga boleh, ibu suka semua. Belum, Bu. Bu, belum juga, baru 2 bulan lebih. Aduh, kalian kan anak muda. Bukannya harusnya nggak sabaran? Jangan nge-push, Mami tahu diri. Ibu makan saja, makan. Baik. Restoran di sini enak banget. Kita pernah makan di sini kan? Iya, kita coba lagi ya. Aditya, Putri, akan kubuat kalian hancur. Pintunya rusak. Alasan payah. Mau ku bantu panggil tukang kunci? Jangan. Ngapain gangguin orang di malam begini? Ya kan? Kamu kepanasan? Agak sih. Aku ke ruang tamu aja. Jangan.
Sayang, kamu cantik banget. Angkat, jangan-jangan ada urusan mendesak. Clara. Aku matikan saja. Angkat saja. Dengar apa katanya? Aditya, aku gak mau hidup lagi. Bagaimana aku tanpa kamu? Kalau sakit, ke dokter. Jangan telepon lagi. Kalau kamu putuskan, aku langsung lompat dari lantai 20. Aku cuma mau ketemu kamu. Aku masih cinta kamu. Aku salah apa? Aku sudah menikah. Kita takkan mungkin. Kalau tak ketemu kamu hari ini, aku akan bawa rahasia kecelakaan ayahmu dan menghilang. Ayahku? Kamu tahu apa? Jawab! Pergi saja. Aku percaya kamu. Kamu tak perlu khawatir. Aku segera kembali. Sudah sejam, belum juga pulang. Jangan-jangan mereka... Enggak mungkin. Rizky? Ada hal penting mau aku bilang. Katakan yang belum ku tahu. Aku nggak punya waktu. Jangan begitu dingin. Aditya, aku cinta banget kamu. Malam ini kita milik satu sama lain, ya? Malam ini kita milik satu sama lain, ya? Singkirkan tangan kotormu. Sudah bertahun-tahun, sifat burukmu tak berubah. Kamu juga kan? Masih saja tidak romantis. Tapi aku suka. Cukup, cepat bicara soal ayahku. Kalau tidak, aku langsung pergi. Sabar ya, malam masih panjang. Kita punya banyak waktu untuk berbagi cerita. Siapa yang mau berbagi cerita denganmu? Dasar tak tertolong. Baik, akan ku bilang. Setelah minum obat bius dari Melati, pasti kamu akan tunduk. Setelah berhasil, aku akan jadi ibu direktur utama. Ini tidak bisa dijelaskan singkat. Minum airnya untuk lembabkan tenggorokan. Cepat bicara. Sebenarnya, pelakunya yang menabrak ayahmu adalah orang lain. Jangan sentuh aku, bicara saja. Ada apa ini? Pusing sekali. Badanku panas. Aditya, kamu gak apa-apa? Saya tak bisa menuruti. Kita hampir menikah. Apa kamu sungguh tega? Cuma kencan, sudah hampir menikah. Siapa yang memberimu muka? Kalau tak mau baik-baik, ya paksa. Kamu mau apa? Sekarang, setiap gerakan kita sudah kurekam. Kalau suamimu lihat, gimana reaksinya? Rizky, kamu masih rendah hati. Karena ucapan si tukang bangunan itu, aku jadi dipecat. Jadi, siapa yang lebih rendah? Itu karena kelakuanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Jangan sok suci. Koneksinya takkan bertahan selamanya. Aku yang sebenarnya paling berbakat. Kalau kamu begitu yakin, kenapa malah memintaku? Aku tak akan membantumu.
Aditya lebih tidak akan. Dasar wanita bodoh. Kalau aku berhasil, kamu akan jadi janda. Nggak nyangka, badanmu ternyata sebaik ini. Kamu bukan putri. Apa bagusnya wanita kaku itu? Hanya aku yang bisa membuatmu merasakan kesenangan tertinggi. Siapa? Tahan dia. Mau apa? Lepaskan aku! Untung sudah siap. Bagaimana keadaan Putri? Orangku melihatnya berpelukan dengan Rizky. Apa? Isinya gimana? Jauh, nggak kedengaran. Pulang sekarang. Mau kejar kejadian? Kejar apaan? Putri nggak begitu. Kalau nggak pulang, Putri khawatir. Bereskan ini, suruh Clara putrinya. Mikirin apa? Kamu pulang? Kukira apa? Nggak apa-apa, aku ambilkan air ya. Aku nggak mau minum. Peluk kamu begini, peluk kamu dengan tenang. Ya sudah, peluk saja sebentar mau. Kamu nggak penasaran soal di rumah Clara Putri, apa yang terjadi? Kalau kamu mau cerita, aku bisa dengar. Tapi kalau kamu nggak mau cerita, aku anggap nggak ada apa-apa. Bisa menikahimu adalah berkah terbesar di hidupku. Nakal ya. Aku kan... Kalau gitu, aku beri kamu pelajaran. Sialan, siapa lagi yang brengsek? Kamu ditipu, Putri. Kemarin waktu kamu nggak ada, dia malah godain aku. Kamu panggil aku ke sini cuma untuk ini. Kemarin aku mau minta tolong dia untuk membujukmu bantu aku kembali ke Laksana. Nggak nyangka, dia malah menggoda aku selingkuh. Orang tak tahu malu, memang nggak ada tandingannya. Lihat ini. Ini gigitan dia. Demi memisahkan aku dan Melati. Pria, mana mungkin aku bohongi kamu? Lagi pula, Kano setuju, bukannya lebih mudah? Pria manapun nggak tahan digodain. Apalagi orang kampungan yang nggak terpelajar. Istriku nggak tertarik sama sampah. Kamu keras kepala sekali. Nanti kamu akan menyesal. Yang menyesal itu cuma kamu. Kalau nggak mau baik-baik, ya begini. Kamu ngapain? Kamu merekam. Menemuimu, sampah. Mana mungkin dia bersiap? Jauhi istriku. Kalau enggak, di dunia konstruksi, kamu tak akan punya tempat lagi. Clara, putri ke luar negeri. Sejak kapan Aditya punya kekuatan dan cara seperti ini? Kak Rizky.
Sialan, ini semua salahmu. Kalau aku pembawa sial, kamu itu sampah. Apa katamu? Kamu ngapain? Dia istriku. Kami cuma main-main. Sekarang kita sudah tak punya jalan lain. Hanya bisa mengandalkan lomba desainer setengah bulan lagi. Aku ingat, di kehidupan lalu, Rizky Pratama juara pertama, makanya dia dipekerjakan PT Laksana. Kak Rizky, aku salah. Aku nggak akan melawanmu lagi. Nah, begitu dong. Lomba ini kesempatan emas. Kamu pasti bisa juara. Nanti jangan lupakan aku ya. Tenang, kalau aku sukses, akan kulewatkan kamu. Kalau aku jadi ibu direktur utama, lalu punya anak, akan kubunuh kau dengan racun. Salah. Segera deadline, kok belum ada ide? Jangan-jangan ada masalah. Susu. Wah, sudah jadi. Sisanya, perbaiki sedikit saja. Baik, aku siapkan cemilan untukmu. Rizky, tanpa desainku, kamu pasti gagal. Di kehidupan lalu, Rizky Pratama mencuri desainku. Dia jadi juara pertama, lalu dia membujukku untuk menyerah. Sukses, sifat aslinya terungkap. Apa hubunganmu dengan si tua bangka itu? Sudah kubilang, kami cuma teman biasa. Cuma teman? Dia begitu perhatian padamu? Cuma teman, sampai aku pun dia urus. Bukannya dulu kamu yang suruh aku dekat dengannya. Kenapa sekarang? Dulu itu dulu. Sekarang ini aku sangat curiga. Ibumu bukan anakku. Dasar tak tertolong. Kalau tak mau baik-baik, maka harus paksa. Selanjutnya, tanpa izinku, jangan harap kamu bisa keluar dari kamar ini. Ke ruang tamu, sisanya biar aku. Tahan sebentar. Sudah. Maaf, padahal aku istrimu, maaf merepotkanmu. Urusan rumah bukan kewajiban istri. Sebagai suami, aku harus lebih bertanggung jawab. Terkadang pemikiranmu tidak seperti kontraktor biasa. Aku cuma orang kasar. Semua berkat ayah kita dulu yang selalu mengajariku. Pantas saja mertuaku baik sekali. Terus, aku nggak baik. Tentu saja, suamiku yang terbaik. Sudah sibuk semalaman, lapar ya? Mau yang mana? Biar aku buka. Semoga bahagia seperti ini terus. Unik kan?
Walau nggak ngerti. Tapi pasti juara. Lagi pula, nanti PT Laksana jadi miliknya. Memang unik, pasti menang. Jelas dong, dengan bakatku pasti akan bikin heboh. Nanti mereka yang menolakku pasti berlutut dan menangis memohon. Betul, nanti bikin muka mereka merah. Jadikan kita lebih berharga. Bagus. Putri, Aditya, tunggu sandaranmu jatuh. Lihat saja kalau masih sombong. Pak Aditya, karena ibu ikut lomba, perlu diatur dari dalam. Aku percaya dia, nggak usah. Baik. Juara lomba desainer tahun ini adalah 9 besar sudah diumumkan. Juara pasti kamu. Putri Santoso. Kok Aditya belum datang? Bahkan gak masuk 10 besar. Malah Putri Santoso. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Selanjutnya, panggilan untuk juara. Silakan naik untuk berucap. Ternyata dia juga desainer. Aku nggak terima. Sistem penilaiannya curang. Anda siapa? Saya keluarga peserta. Putri Santoso itu cuma pelayan. Mana mungkin dia juara pertama? Universitas dan jurusan Bu Ayu sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Jurusan nggak masalah. Memangnya apa gunanya? Dia kan masih baru. Kok bisa kalahin yang senior? Pasti ada maunya. Pasti. Karya dia pun curian orang lain. Emang kamu yang atur? Kau pikir Laksana ini rumahmu? Aku tahu. Pasti suamimu yang tukang bangunan itu kenal Pak Aditya. Jadi pakai jalur belakang kan? Hah? Kenapa? Aku tebaknya benar kan? Tuh kan, istri tukang bangunan memang gak pantas. Kalau dia memang hebat, kenapa mau nikah sama tukang bangunan? Pak Aditya kan lembut hati, sengaja kalahin. Pilih suami itu hakku. Lagi pula, Aditya pria terbaik di dunia. Jangan sampai dia difitnah. Kamu banyak omong. Cuma karena percaya suamimu bisa menang. Bener, dia pasti menang. Baiklah. Karena semua juri ada di sini, ayo kita lomba sekarang. Juri yang putuskan. Yakin, Rizky kami, dia jenius. Masa takut sama kamu? Kalau gitu, berani? Baik. Kak Rizky, cepat gambar. Kamu tahu apa? Tak tahu, kerja telaten butuh waktu. Waktu habis. Berani melawan Kak Rizky, mencari mati. Penumpukan elemen tak berguna jelas tidak baik. Yang ini lebih elegan, memadukan banyak desain baru. Hasilnya sudah keluar. Rizky Pratama 0 suara, Santoso 3 suara. Kok bisa? Padahal kamu kan jenius arsitektur. Konyol, pencuri juga disebut jenius. Host, panggil Pak Aditya. Aku mau bicara dengannya. Cepat! Acara konyol ini harus berakhir. Tamu datang di waktu yang pas. Nanti kalau Pak Aditya datang, dia akan lihat sifat asli kalian. Kalau begitu, katakan. Apa sebenarnya kita? Aditya. Biar aku yang urus. Kamu kan seorang kontraktor, tapi tak punya harta sepeser pun. Berarti hanya ada satu penjelasan. Kamu itu seorang penjudi sejati. Pak Aditya salah menilai. Jangan sampai merusak harta Laksana. Ngomong kosong. Apa kamu punya bukti? Soal hartaku, Putri pun tak tahu.
apalagi orang luar. Memangnya kenapa? Aku tahu dong. Bahkan dia mungkin tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia masih mau menikahiku yang tak punya apa-apa? Benar juga. Kalau Ayu Santoso terlahir kembali, seharusnya dia tahu soal Aditya Laksana. Aku menikahimu bukan karena hartamu. Aku tahu. Pak Aditya, sebenarnya ada apa? Kami jadi bingung. Dia tukang bangunan. Mana mungkin jadi Pak Aditya? Kami semua diajak dia sendiri. Mana mungkin salah? Izinkan saya memperkenalkan. Istri saya, Putri Santoso. Istri Direktur Utama PT Laksana. Nyonya. Oh, ternyata Laksana. Senang bertemu. Tak kusangka usia segitu tapi bisa membuat desain sehebat ini. Benar-benar hebat. Ini hakmu. Dilangsungkan. Pak Aditya memang berkarisma. Dasar bodoh yang menganggapnya pekerja bangunan. Kali ini mereka salah langkah. Kalau dia presidirnya, berarti aku sia-sia di kehidupan lalu. Ini mustahil. Aditya, kamu mau apa? Belum cukup memalukan. Maaf Pak Aditya. Hari ini dia agak tidak beres. Maafkan. Pulang. Hari indah ini seharusnya milikku. Putri Santoso, awas kau. Presidir asli. Terus kenapa? Yang menghalangiku harus mati. Kalau dia mati, Rizky bisa naik. Aku siapkan pesta kemenangan untukmu. Kamu pasti suka. Aditya, apalagi yang kau sembunyikan? Perasaan, berapa banyak yang asli, berapa yang palsu? Aku kurang sehat. Aku ke toilet dulu. Gawat, waktu salah. Nyi, muda marah. Kenapa Aditya ternyata Pak Aditya? Kenapa aku malah tidak... Kehidupan lalu dia pura-pura sampai mati, lalu di kehidupan ini seberapa banyak yang asli? Putri, aku sebenarnya sudah lama ingin jujur padamu. Tapi Clara putri yang mengacaukannya. Sudah berlalu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku hanya bingung dengan beberapa hal. Biar aku sendiri dulu. Jangan biarkan tamu menunggu. Ayo kita pergi. Jelas-jelas tidak senang, tapi masih memikirkan perasaanku. Putri, kamu baik sekali. Mana mungkin aku rela melepaskanmu. Halo, Bu Ayu. Mohon tanda tangan. Memberi ibu banyak hadiah. Apa aku terlalu berlebihan? Putri, jangan kira kamu menang. Tanpa Aditya, kamu bukan siapa-siapa. 10 Mei. Awat, Aditya dalam bahaya. Berjauhan, jangan ketahuan. Tunggu sinyal dariku. Baik, Pak Aditya. Hati-hati. Menghitung waktu, dia juga hampir tiba. Pas sekali, jadi pasangan mati. Aku datang sendirian, seperti permintaannya. Apa rahasia itu? Cepat, katakan. Pak Aditya, jangan buru-buru. Rahasia Putri Santoso itu terlalu mengejutkan. Aku takut hatimu takkan tahan. Cuma pura-pura misterius. Jadi, aku yang salah. Kalau tidak, kita berdua yang memang seharusnya bersama. Konyol. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya bersanding dengan... Aduh, kejam sekali. Di kehidupan lalu, kamu pernah bersumpah setia padaku. Kehidupan lalu? Di kehidupan lalu, kita berdua yang menikah. Putri Santoso itu, dia cuma seorang maling yang mencuri hidupku. Kamu sudah gila. Sembarang bicara saja. Dia mau kamu yang cuma kulihatur, hanya untuk membuatku kesal. Dan aku yang membunuhnya.
Nyonya datang? Haruskah aku ikuti dan lihat dia? Tapi Pak Direktur belum kasih perintah. Aduh, sudahlah. Omongmu itu cuma omong kosong. Aku tahu Putri Santoso tulus padaku. Aku konyol sekali percaya omong kosong. Kamu tak bisa kabur. Aditya, awas! Kamu tak bisa kabur. Aditya, awas! Aditya! Aditya! Kamu gak apa-apa? Aku kayak kena sesuatu. Aditya, kamu sampai kenapa-kenapa. Aku juga ikut mati. Terus kenapa kalau cepat? Tetap saja pingsan. Sayang sekali. Gak sempat bikin kamu mati juga. Melati, kalau Aditya mati, ku buat kau ikut mati. Tahan, aku antar ke rumah sakit. Ke neraka. Ketemu di sana. Sayangku. Tara! Pak Aditya! Tangkap dia! Serang! Lepaskan! Lepaskan! Pusing banget. Aditya? Aditya? Pak Aditya! Aditya? Aditya? Gimana? Masih pusing banget. Tunggu sebentar, aku panggilkan dokter ya. Jangan. Asal kamu di sisiku, akan merasa lebih baik. Jangan-jangan dia pura-pura. Katakan, bagaimana Melati membodohimu ke sana? Cuma omong kosong, gak usah diambil hati. Dia bilang, kita berdua reinkarnasi. Sebenarnya, kakek! Tenang, Pak. Tuan muda gak apa-apa. Sudah luka, masih bilang gak apa-apa. Kakek, kok kesini? kakek Surya. Sama persis, gak mungkin salah. Kakek, kok kakek kesini? Kalau kakek nggak kesini, kamu bisa kacau. Dia menantuku. Putri, ini kakek Bambang. Halo kakek. Lihat kamu ini, malah bikin masa percobaan sampai kamu jadi begini. Kata Budi, kamu terluka semua karena dia. Omong kosong, tanpa Putri, aku sudah mati tertimpa. Apa? Kamu ini ya, kalau dengar nasihat kakek menikahi penyelamatku, nggak akan menderita begini. Penyelamat? Jangan-jangan maksudnya Melati. Ternyata kakek itu. Kakek sebentar, lalu pulang. Kakek kenapa? Bangun kakek. Hei, jangan ikut campur, awas ditipu. Tapi kita nggak bisa biarkan dia mati. Ini obatnya, suapin dia dulu, aku cari bantuan. Nah, mu yang selamatkan aku. Untungnya aku. Siapa yang berutang, bayar sendiri. Aku cuma akui, Putri. Aditya, maaf, aku dipaksa. Nah, kamu melukai Pak Aditya lalu kabur. Sekarang malah datang sendiri. Lihat saja. biar dia selesai. Aku terpaksa melakukan ini. Kakek tidak tahu. Putri Santoso dari kecil serakah. Dia sengaja mendekati Aditya. Dia ingin membuat Aditya tergila-gila padanya. Bahkan mengancamku, menyuruhku berakting menyelamatkannya. Benarkah? Omong kosong! Dia!
Putri Santoso sejak sekolah tidak tahu malu. Dia mau aku tiru dia. Dia memaksa aku. Kalau aku menolak, dia akan memukul dan memarahiku. Bohongannya lancar sekali. Air matanya juga lancar. Aku salah menilaimu. Apa salahnya melawan demi kebahagiaan Aditya? Masa kamu mau menindasku di depan umum? Kakek, dia selalu menjebak Putri. Saat belum tahu siapa dia selalu menghina aku. Jangan percaya. Kakek, kalau aku benar seperti yang mereka katakan, kenapa aku menyelamatkan kakek? Benar. Kakek percaya kamu anak baik. Ternyata di kehidupan lalu, karena kamu merebut jasa saya, kamu bisa menikahi Aditya. Pantas kakek Surya sangat menyesal. Salah mengenali penyelaman itu hal kecil. Tapi yang paling salah dariku, memaksa cucuku menikahi. Kenapa ya? Wanita ini kejam sekali. Demi keuntungan sepele, dia tega membiarkan cucuku mati. Sehingga dia meninggal. Maaf kakek, harusnya aku tak bertanya. Bukan salahmu. Ini akibat kebodohanku. Selama aku, dia tak akan hidup tenang. Karena kamu penyelamat kakek Bambang, berarti kamu juga penyelamat kami. Coba ceritakan saja, bagaimana situasinya saat menyelamatkannya? Oh, aku dulu beri kakek napas buatan. Lalu ku beri kakek obat. Sebelum napas buatan, harus buka kancing kemeja. Pasti tanda lahir kakek Bambang kamu lihat jelas kan? Aku mau kabur. Mana mungkin ingat ini? Bentuknya bunga Mei ya? Benar, bunga Mei. Bohong, jelas bulan sabit. Kok kamu tahu? Jangan-jangan yang selamatkan aku sebenarnya kamu. Aku kan gak bilang apa-apa. Iya, bentuknya bulan sabit. Aku salah ingat. Video CCTV jalan itu masih tersimpan. Cek saja. Kalau terlambat sedikit saja, aku bisa tewas. Kukira kau gadis baik yang langka. Ternyata kau wanita berbisa. Putri, maafkan kakek. Kakek sudah tua, salah orang. Gak apa-apa, aku gak peduli. Aku cuma gak suka dia. Dia cuma mencuri porsi orang. Putri, harusnya ku bunuh kau dari dulu. Diam! Kau lukai Pak Aditya. Hari ini kau harus bertanggung jawab. Jangan mereka benar-benar terakhir kembali. Jalan. Keluarga Pratama demi melindungimu hampir hancur. Dasar tak berguna. Berani memukulku. Rizky. Rizky Pratama, pebisnis baru Kota Nusantara. Prestir PT Laksana Konstruksi. Hartanya ratusan miliar. Katanya, dia sangat memanjakan istrinya. Benar-benar menggemaskan. Pria sebaik ini sangat langka. Kenapa kenangan ini begitu jelas? Melati, maafkan aku. Aku tak seharusnya begini. Ini rumah baru kita. Untung kau masih punya hati. Oh yeah, ayo masuk lihat. Rizky! Kalian bertiga, selamat bersenang-senang. Rizky! Karena keinginanmu sendiri, kau merusak nasibku. Kalau begitu, jadilah tumpuan langkahku. Rizky, tolong aku! Waktunya oles obat. Apa kamu reinkarnasi atau tidak? Kamu sekarang istriku. Yang lalu, biarlah berlalu.
Aduh, pelan-pelan. Sudah. Apa kamu mau tanya sesuatu? Aku memang reinkarnasi. Di kehidupan lalu, aku menikahi Rizky. Tapi di kehidupan ini, aku menikahimu. Dan tidak ada hubungannya dengan Melati. Benarkah? Aku rasa kamu orang yang baik. Aku tak mau tragedi berulang. Tapi setelah bersamanya, aku sadar kamu bukan cuma baik dan terpercaya, tapi juga menyenangkan. Menyenangkan? Jadi aku cuma hiburanmu ya? Mana ada. Seru ya sembunyiin ini dariku. Lalu kamu, gimana perasaanmu padaku? Perasaan untuk seumur hidup. Di kehidupan lalu, Rizky bisa memimpin Laksana berkat 2 orang. Di kehidupan ini, harus waspada. Pada pemegang saham Leo Santoso dan Hendra Wijaya. Mereka selalu mengkritik kebijakan baru. Ternyata orang licik. Aku akan awasi mereka. Selanjutnya, kita fokus punya anak dulu. Pak Aditya memang muda dan sukses. Ibunya juga berbakat dan cantik. Pameran ini pasti berjalan lancar. Aditya Laksana, kamu tidak pantas jadi direktur utama. Kamu tak pantas jadi direktur utama. Rizky, kamu bukan orang Laksana. Ngapain bikin onar di sini? Dia konsultan kami. Saya dan Hendra. Ucapannya mewakili posisi kami. Benar, Aditya Laksana. Anda membagikan teknologi inti ke PT Mandiri Konstruksi dan menyebabkan kerugian tak terukur bagi perusahaan. Apa? Perusahaan konstruksi nomor 2, Mandiri Konstruksi? Mereka dapat teknologinya, bukankah akan jadi perusahaan terdepan? Pak Aditya sungguh konyol. Perusahaan keluarga sendiri tak didukung, malah memberi hadiah ke pesaing. Konyol. Apa untungnya Aditya melakukannya? Itu karena dia dendam pada ketua, karena menghalangi perjodohan orang tuanya. Makanya mau merusak perusahaan. Bisa-bisanya kamu membuat alasan seperti ini. Kamu dan Melati memang sepasang yang sempurna. Semuanya. Aditya berdedikasi pada Laksana. Dia tak akan melakukan hal yang merugikan semua orang. Dia sudah siap. Sebelum kalian datang, dia sudah ngapor polisi. Soal transaksi diam-diam kalian dengan Mandiri Konstruksi, bukti itu juga sudah diserahkan. Sejak Joko Muda menyusup ke kantorku, sejak itu, kemenangan kalian sudah pasti. Bos, jangan main-main. Setiap gerakan kita, semua direkam. Nggak bisa berkelit. Aku baru tahu, file yang kita curi itu palsu. Kok bisa? Kok dia bisa tebak? Jangan-jangan kamu juga apa? Apa semua orang percaya? Putri, aku... Kamu nggak berhak panggil aku begitu. Kayaknya kamu juga sama Melati lakukan hal yang sama. Dasar tak tahu mau, meratapi perbuatanmu di penjara. Bawa mereka ke polisi. Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku!
Jahat. Kalian semua jahat. Putri, saat kau mati, hidupku bisa diulang lagi. Enggak mati, cuma pingsan. Aditya. Sudah, jangan nangis, nggak apa-apa. Mereka sudah dapat balasannya. Hari-hari indah, kita masih di depan. Kenapa? Masih sakit perut? Menurutku, Nyi, Laksana hamil dong. Benarkah? Aku mau jadi papa.